Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, lahir maupun batin, dan tengah menyelesaikan tugas kehidupan bersama dengan orang-orang yang kalian hormati dan orang-orang yang kalian cintai di sekitar kalian. Harapan dan doa saya selalu semoga kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan taufik, sehingga setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil lurus menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, kalian tentu masih sangat ingat dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah oleh banyak ulama diterjemahkan, disyarahkan sebagai potensi iman. Setiap anak lahir di dalam dirinya ada keimanan. Apakah keimanan itu akan tumbuh berkembang atau sebaliknya kemudian tumbuh menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau mungkin juga seorang Majusi, banyak ditentukan oleh kedua orang tuanya. Yang orang tua ini kemudian juga diterjemahkan oleh banyak ulama sebagai orang yang dewasa yang melakukan proses pendidikan dan pengajaran kepada anak. Jadi bukan hanya orang tua biologis, tapi juga orang tua pendidikan seperti guru, ustadz, mualim, kiai, dan lain-lain. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang dan nilai dakwahnya juga lebih berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kita hari ini yang mengandung tentang pendidikan, khususnya peran kasih sayang guru dalam mengantar kesuksesan para murid dan santrinya. Para santri, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor sosiologi. Ia membawa mahasiswanya untuk meneliti sekitar 200 anak di lingkungan kumuh di Baltimore, Amerika Serikat.
mahasiswa tersebut disuruh memberikan penilaian tentang anak-anak di lingkungan tersebut. Secara garis besar, para mahasiswa itu setelah mengamati, berbicara, melakukan observasi terhadap 200 anak, mereka berkesimpulan anak-anak itu tidak punya peluang. Anak-anak itu tidak punya masa depan. Kalaupun punya masa depan yang suram. Para santri 25 tahun kemudian, seorang ilmuwan yang lain, profesor yang lain, menemukan penelitian yang unik itu dan kemudian memerintahkan mahasiswanya untuk menindaklanjuti apa kira-kira yang terjadi. Mereka menemukan 180 orang, yang 20 sulit diketemukan, mungkin sudah pindah ke berbagai tempat. Mereka menemukan 180 orang dari 200 orang yang diteliti tadi. Dan ternyata dari 180 itu 176 diantaranya berkembang luar biasa. Mereka sukses menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi pebisnis, menjadi dosen, dan banyak profesi-profesi terhormat yang lain. Temuan ini mengherankan, mengejutkan, karena 25 tahun dikatakan berdasarkan indikator yang ada, anak ini nggak punya peluang, nggak punya masa depan. Tapi kemudian bisa tumbuh, tentu ada sesuatu. Kemudian sang profesor menugaskan mahasiswa kembali untuk melakukan penelitian lanjutan. Nah, ada faktor apa kok kemudian tumbuh dan berkembang sebaliknya? Hasil penelitian masing-masing mahasiswa itu menjelaskan bahwa kesuksesan yang didapat oleh 176 anak yang 25 tahun yang lalu dikatakan tanpa masa depan, kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, itu karena atau berkat seorang guru. Kemudian peneliti mahasiswa tadi kemudian mengarahkan kepada sang guru, mewawancarainya, berdiskusi dengannya, bagaimana ia bisa memotivasi anak-anak di pemukiman kumuh itu sehingga menjadi anak-anak yang sukses. Sang guru mengatakan, rumusnya sederhana saja. Kata beliau, saya mencintai anak-anak itu. Mereka sukses karena mendapatkan pendidikan berbasis kasih sayang. Para santri, kasih sayang di dalam pendidikan itu seperti apa? Yang pertama, memahami kondisi anak. Yang kedua, setelah memahami, sang guru bisa memaafkan. Banyak realitas anak yang tidak sesuai dengan harapan guru. Banyak perilaku anak yang tidak pas dengan suasana hati guru. Tapi sang guru memahami
kemudian bisa memaafkan. Dan kemudian sang guru bisa memberikan harapan. Mungkin perilaku mereka dikatakan oleh lingkungannya, dibentuk oleh lingkungannya, kemudian orang lain menjustifikasi anak ini tanpa masa depan, tubuhnya bertato, rambutnya panjang, hidungnya kemudian dikasih besi, jarang mandi. Berbeda dengan anak-anak seusianya di tempat yang lain. Tapi guru yang mencintainya bisa memberikan harapan, kamu bisa menjadi sesuatu. Kamu bisa membuktikan kepada banyak orang bahwa dengan kondisi seperti itu berarti kesuksesan tidak selalu tertutup, tergantung kalian. Nah, ini yang kemudian membuka kotak Pandora di dalam jiwa anak, yang kemudian potensi-potensi yang Allah berikan kepada anak itu meledak, kemudian mengantarkannya kepada keberhasilan. Para santri, model pendidikan seperti itu seperti dikatakan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Guru atau pendidik harus mencintai murid layaknya orang tua, kata Al-Ghazali. Bahkan suksesnya pendidikan tergantung berapa besar hubungan kasih sayang yang terjalin antara guru dan murid, antara santri dan ustadz. Hubungan yang baik, hubungan yang diwarnai kasih sayang akan memotivasi santri untuk mempercayai sang guru, memberikan lisensi kepada guru untuk mengajar dan mendidik dirinya, hingga santri atau siswa penuh perhatian dan kepercayaan, tidak acuh terhadap apa yang disampaikan gurunya. Bahkan siswa atau santri tersebut selalu merindukan kehadiran guru dan ustadznya. Para santri, ada satu buku yang judulnya adalah Teaching with Love, mengajar dengan cinta. Dalam buku itu dituliskan cinta seorang guru, seorang ustadz akan melahirkan energi yang sangat besar bagi para santri dan murid. Nah, ini yang paling sulit. Guru mengajar, menyampaikan informasi di depan kelas itu biasa. Tapi ketika guru mampu membangkitkan energi belajar dalam diri siswa atau santri, itu tidak semua guru mampu melakukannya. Yang kedua, di dalam buku itu dikatakan cinta menumbuhkan kadar memori yang luar biasa. Ketika cinta sudah tumbuh baik pada hati guru dan hati siswa atau santri, maka memori dalam diri santri atau murid itu berkembang luar biasa. Ia bukan hanya menerima pelajaran dari kalimat-kalimat guru, bahkan diamnya guru itu bisa menjadi pelajaran. Bahkan guru yang tidak hadir itu bisa menjadi pelajaran. Bahkan ketika guru itu sudah wafat, sang murid yang mencintainya tadi masih mengingat pelajaran, kalimat, nasihat, fatwa yang disampaikannya. Kenapa? Murid mencintai, menghormati, dan memuliakan gurunya.
Bahkan secara berkala murid atau santri ini masih sering mengunjungi makam gurunya dan mendoakannya dengan penuh kehormatan, bahkan sambil berlinang air mata. Yang ketiga, di dalam buku Teaching with Love itu dikatakan cinta melahirkan kepekaan yang sangat tinggi. Para santri, pelajaran penting bagi guru dan orang tua. Yang pertama, guru dan orang tua sangat menentukan apakah anak yang lahir itu akan tumbuh menjadi muslim yang kafah atau sebaliknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung kepada dua orang tua, baik orang tua biologis maupun orang tua pendidikan, maupun juga orang tua yang ada di sekitar anak tersebut. Yang kedua, aspek sayang orang tua ini sangat menentukan tumbuh kembangnya anak itu. Oleh karena itu, guru harus memiliki sifat pengasih dan penyayang. Guru atau orang tua yang pertama harus sering berkonsultasi, berkomunikasi dengan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, dengan berzikir dan mendoakan kepada para santri dan muridnya. Yang kedua, guru atau orang tua harus meneladani asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, agar Ar-Rahman, asma pengasih dan penyayang itu tertanam kuat di dalam jiwa, kemudian keluar dalam bentuk kata-kata yang penuh kasih dan sayang, keluar dalam bentuk perbuatan yang bisa dirasakan oleh para santri dan murid sebagai kasih sayang dan harapan-harapan yang disampaikan guru atau ustadz kepada para santri dan murid menjadi harapan yang di dalamnya ada kasih sayang. Itu vlog kita hari ini. Saya berharap vlog ini bisa menambah wawasan orang tua dan guru dalam menunaikan tugasnya untuk mengantarkan putra-putrinya menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.